Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan memujikan Kaulah harapan dalam hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menolong kami dalam setiap keadaan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita terima sukacita surga karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita berbahagia, kita bersukacita, maka secara nggak langsung kita juga mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan bagi kita sendiri. Terima kasih Tuhan, kita akan menerima sukacita surga. Mari kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita tidak bisa mengukur seberapa besar kasih Tuhan pada Tuhan kita, karena kasih Tuhan itu sangat besar sekali. Jadi kita mau mengukur dengan apa kasih Tuhan itu? Kita akan nyanyi pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kita. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya pun dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, kagumku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari Bapak Ibu berdiri. Hatimu bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, tiada lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi
besar selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita karena diberikan kekuatan dari Tuhan, kita bisa melewati segala tantangan dalam kehidupan kita. Kita terbang melewati batas. Kita terbang melewati segala persoalan kita. Kita terbang tinggi di awan, melintasi cakrawala, karena Tuhan beserta kita. Bukan terbang. Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Nama Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah bersorak-sorai memuji besarkan nama Tuhan. Kita kembali akan menyiapkan hati pikiran kita, diri kita untuk mendengar kembali firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita yakin setiap karya yang Tuhan sudah bentuk dalam hidup kita itu merupakan karya yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sampai dengan hari ini kita masih
diberikan semangat, diberikan kekuatan, kesehatan. Semuanya itu adalah karya terbesar juga dalam kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita pujikan karya terbesar dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu, bisa bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Ku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan, karya-Mu Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami Yesus. Kasih-Mu Tuhan sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Balas sedetik pun Tuhan Engkau selalu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah merencanakan Tuhan segala yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih ada Tuhan bersama-sama kami Tuhan Yesus. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami juga akan kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan firman pada hari ini Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan firman-Mu datang dari Engkau Tuhan. Memenuhi hati kami dan kami boleh mendapatkan juga berkat-berkat dari setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada minggu ini Tuhan Yesus. Engkau yang persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan di hati kami. Engkau yang buka hati kami Tuhan supaya kami boleh menerima setiap firman-firman yang sedang Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut Tuhan firman-Mu. Kami berdoa ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua merasa lawatan Tuhan lewat pujian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian firman Allah. Saya percaya firman ini pasti memberi penghiburan, pasti memberi kekuatan baru, memberi tuntunan dalam hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan yang gak nyaman secara manusia, yang menakutkan kalau kita dengar berita-berita di televisi dan di WhatsApp. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita diberi kekuatan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan tuntunan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kasih yang terbesar dari sorga sudah diberikan untuk saudara dan saya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang jadi manusia, rela untuk mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Pasti Dia akan tolong kehidupan saudara dan saya. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, yang penting itu semua untuk memuliakan Tuhan. Pasti datang pertolongan yang tidak pernah terlambat. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang kita semua ambil Alkitab kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Kita akan baca Mazmur pasal 121 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dengan kasih Kristus saya undang saudara dan saya semua akan membaca dan saudara bangkit berdiri. Saudara yang ada mendengar firman Allah lewat online service, mari ambil aplikasi Alkitab saudara yang ada di handphone saudara atau Alkitab manual saudara. Dan sama-sama kita mau baca dengan suara nyaring. Saya percaya firman ini akan memberi penghiburan bagi saudara. Akan memberi kekuatan. Akan memberi rasa kepastian akan hidup ini dalam Yesus Kristus. Mazmur 121 mulai ayat yang pertama. Kita baca semua sama-sama dengan suara yang nyaring dengan penuh pengertian. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang amenkan berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Allah adalah Yesus Kristus penjaga kita semua. Yesus Kristus menjaga saudara dan saya. Yesus Kristus, dia sudah menyelamatkan. Kita belajar pada minggu yang lalu. Dia berdoa untuk saudara dan saya. Dan untuk orang-orang yang akan datang kepada Yesus lewat pemberitaan saudara dan saya. Saudara yang kekasih, saudara tidak perlu cemas keterlaluan dengan kondisi zaman yang ada sekarang. Saudara mau cemas dengan minyak naik 2 kali lipat 100%? Percuma, gak akan turun minyaknya. Terima saja, ucapkan syukur saudara masih ada minyak goreng. Iya saudara, saudara mau khawatir dengan keadaan bahan-bahan makanan yang sudah meloncat naik? Tidak usah khawatir saudara, kalau daging sapi naik 150.000 per kilo ya nggak usah makan daging sapi. Nanti kalau ada undangan kita makan daging sapi. Kita makan tahu tempe, tapi saya mau bilang saudara, ocok tempe aja ya. Saya lihat kok di WA tempe campur kertas. Ya sudahlah, nggak usah tempe, telur aja itu resmi telur itu, nggak campuran. Itu protein tinggi saudara. Orang yang isolasi mandiri karena ada terpapar COVID tanpa gejala, OTG gitu dulu istilahnya ya. Itu satu hari dikasih makan pagi siang malam telur satu, jadi satu hari 3 butir telur. Berarti telur itu bagus untuk dikonsumsi, menaikkan imun tubuh, daya tahan tubuh. Daripada saudara makan tempe dicampur kertas, lebih baik harganya sudah sama dengan harga telur karena kedelai mahal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, enggak usah bingung dengan harga naik. Saya umurnya 68 tahun. Kok Franky lebih tua, 73 tahun nanti tahun ini. Ya, saudara yang kekasih siapa lagi lebih tua? Enggak ada ya, yang ada hadir paling tua 73 ini ya. Kita sudah lewat puluhan tahun di belakang kita. Dengan yang namanya inflasi, devaluasi, resesi. Betul enggak saudara? Betul? Betul yang kita sudah puluhan tahun hidup melalui itu semua bukan? Tapi saudara bisa lalui bukan? Saya sempat lalui Rp1.000 jadi Rp1 tahun 65. Depan rumah kami ada pengusaha kaya, berdagang, mati mendadak masih muda, kaget kekayaannya banyak, tapi uangnya banyak itu 1.000 menjadi Rp1 saudara. Tapi kita bisa lewati bukan? Kita masih bisa bertambah nilai keuangan kita bukan? Saudara bisa lalui yang namanya inflasi, devaluasi, resesi, opo mana, saya sudah nggak tahu lagi istilah-istilah keadaan yang ada, ekonomi, kehidupan bukan hanya saudara yang rasakan, sak dunia, sak global dunia ini rasakan. Tapi kita masih tegak berdiri, sehat, kuat, panjang umur karena Tuhan menjaga dan memelihara. Jadi nggak usah takut, kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Gak usah bingung, waduh kenapa aku gak beli di Indomaret ya. Waktu minyak 14.000, tiap hari aku beli 1, sekarang aku timbun minyak di rumah. Ngapain aku gak beli ya, rasanya kok kecewa ya. Kayaknya gelo ya, gak usah. Memang rezeki saudara ya ada yang minyak setengah liter yang ada di rumah, ya itulah memang bagian saudara. Pasti hari esok saudara masih bisa beli minyak goreng saudara. Justru minyak naik, gula naik, saudara kurangi minyak. Rebus-rebus, gak kolesterol. Kurangi gula tanpa gula, no sugar saja. Supaya gak gula darah tinggi saudara. Ya, beras mau naik, saudara pasti naik lah. Bukan cuma minyak sama gula, beras mau naik saudara. Pasti semua akan naik. Semua itu kayak efek sambung menyambung gitu, domino gitu. Pasti naik.
Jangan makan beras banyak-banyak. Jangan makan nasi banyak-banyak, saudara. Supaya langsing dan tidak diabetes. Ya kan untung ya toh. Jadi akhirnya pembelajaran kita kan juga kita susutkan kan. Kita kan makannya nggak banyak-banyak sekarang. Nggak makan minyak, nggak makan gula. Makan beras sedikit. Haleluya. Amin saudara. Percaya Tuhan pemelihara dan akan menjaga nyawamu. Amin. Bisa tertawa untuk hari esok yang sukar? Kita harus bisa tertawa untuk hari esok. Ya, saudara, ada ayat berkata, saya undang kita baca saja. 1 Korintus. Kita akan buka 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akan membaca di sana pada ayat yang ke-9. Saudara sudah dapat semua kita baca dengan iman dan suara yang nyaring kita imani ini berkat saudara. Hari ini, esok dan seterusnya. 1, 2, 3. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini berkat saudara. Bukan hanya berkat yang sudah kita prediksi. Tapi berkat seperti yang kita tidak pernah lihat, pernah dengar, belum pernah kita pikir. Bahkan manusia lain juga gak mikir. Disediakan Allah, diberikan Allah dalam Yesus Kristus untuk setiap bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adikku yang saya kasih dalam Kristus. Untuk saudara yang ada di rumah, yang mendengar online service, percaya ini ada surprise yang luar biasa untuk saudara. Ada berkat kejutan-kejutan yang saudara tidak duga sebelumnya. Saudara harus amenkan, hari esok berkat ini masih bagian saya dan saudara. Bagian kita semua saudara. Jangan pernah menjadi kecewa dengan hidup ini. Jangan pernah kita bersungut-sungut dengan hidup ini saudara. Terima saja, gak usah berontak, gak usah demo, gak usah marah sana marah sini. Terima saja, Tuhan Bapa pemelihara kita. Tuhan menjaga kehidupan saudara dan keluarga saudara. Mari kita telusuri ayat yang kita sudah baca tadi. Dalam kitab Mazmur pasal 121. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara yang kekasih, dalam keadaan sulit tentu orang mau cari pertolongan kan. Seperti Raja Daud. Dia berkata, dia melihat ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu suatu tempat yang tinggi. Ya, gunung tinggi. Ini kita bisa artikan banyak orang mencari pertolongan, mencari solusi, mencari jalan keluar kepada orang yang ada banyak kekayaan. Berharap ada pertolongan. Gunung yang tinggi juga berbicara orang yang punya kedudukan. Wah, saudara saya punya kedudukan. Dia bisa tolong saya. Saudara yang kekasih, banyak orang berharap pada orang yang berpangkat. Orang yang ada kedudukan yang tinggi, baik di pemerintah, baik di swasta. Ini manusiawi. Berharap pada orang kaya. Berharap pada orang yang punya power, punya kedudukan. Ya, saudara yang kekasih, gunung juga berbicara iptak. Ilmu pengetahuan yang melejit naik pada akhir zaman. Dan itu pengendapan firman Allah. Pada akhir zaman, ilmu pengetahuan, teknologi akan bertambah-tambah. Tapi kasih menjadi tawar. Saudara yang kasih, ini gunung. Orang bisa pikir begini, wah, saya pintar. Saya bisa semua. Orang juga bisa berpikir itu saudara saya orang pintar. Pasti dia tolong saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Tapi akhirnya Raja Daud berkata, gunung-gunung semua itu, kekayaan, kedudukan, ilmu, pengetahuan, gak bisa tolong dia. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara amenkan bahwa pertolongan untuk semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Masihkah saudara meragukan kuasa Tuhan yang besar dan dahsyat? Jangan meragukan kuasa Tuhan. Katakan, saya percaya Tuhan Maha Kuasa. 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Saudara yang kekasih, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan berfirman. Hanya manusia diciptakan dengan tangannya dari tanah liat. Tapi yang lain-lain semua yang saudara lihat, yang tengok, yang pandang di dunia ini hanya dengan berfirman. Ini Allah yang Maha Kuasa. Dan firman Allah katakan, Yesus juga itu pencipta. Ada bersama-sama Bapa waktu menciptakan langit dan bumi dan isinya. Saudara jangan meragukan kuasa Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa pemelihara kita, Tuhan penjaga Israel rohani di akhir zaman. Haleluya. Mari kita lihat. Raja Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari manusia yang punya kekayaan, punya kedudukan, dan punya ilmu pengetahuan. Saudara yang kekasih, dan ayat yang berikut, ayat ketiga, dia berkata, Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini, dalam keadaan situasi dunia yang mencekam ini, Tuhan memberi kita kekuatan. Kita tidak akan goyah. Kaki ini untuk berpijak, untuk menahan seluruh tubuh kita untuk tegak berdiri, bukan? Ini juga berbicara Tuhan menopang kerohanian saudara dan saya, supaya jangan goyah di tengah-tengah zaman yang tidak menentu ini. Di tengah-tengah zaman yang sukar, saudara harus tegakkan iman saudara. Bahkan kalau kita kuat, kuatkan orang lain. Kuatkan orang yang masih lemah. Ini tugas saudara, karena kita sudah ditegakkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara lemah dan putus asa, tidak. Andai pun kata ada terpelesok jatuh, tidak sampai tergeletak, ada tangan Tuhan yang mengangkat kita kembali. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, bahkan tidak membuat kita lemah. Dia mengkuatkan. Alkitab katakan Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan saudara. Terimalah Roh Kudus, roh kekuatan untuk saudara saya dari muda sampai yang lanjut usia. Ada roh kekuatan bagi saudara saya. Kita tidak akan menjadi lemah, goyah dan kecewa dan putus asa. Tidak saudara. Saudara akan tegar berdiri zaman yang tidak menentu, yang sukar, yang banyak devaluasi dan resesi ini. Saudara tetap berdiri, tetap tegak bekerja, tetap melayani Tuhan dengan semangat. Tuhan memelihara saudara semua. Nggak usah takut saudara. Ini firman. Saudara masih percaya firman ya dan amin? Haleluya. Saudara yang bekerja pasti masih ada upah. Saudara yang tidak bekerja ada upah dari Tuhan. Nanti burung gagak bawa daging dan roti untuk saudara. Pasti. Tuhan bisa perintahkan bukan satu burung gagak bawa roti dan daging untuk Elia di tepi sungai Kerit. Supaya di masa kelaparan 3,5 tahun karena tidak turun hujan. Elia tidak mati kelaparan. Ada air sungai Kerit. Ada burung gagak bawa roti dan daging. Aneh ya, lucu ya. Burung gagak itu mau makan daging, tapi dia nggak makan, dia bawa sama Elia. Saudara percaya ada banyak burung-burung gagak Tuhan akan kirim kepada saudara. Kalaupun saudara sudah tidak bisa bekerja karena sudah bukan waktunya bekerja. Kalau di ASN itu istilahnya pensiun. Pensiun tapi masih dapat pensiunan bulanan. Tapi ada yang bekerja di swasta yang nggak dapat pensiunan bulanan. Memang tidak ada pemasukan yang pasti setiap bulan. Tapi percaya saudara akan dipelihara Tuhan. Lihat bunga yang cantik, Alkitab katakan. Bunga bakung tidak memintal. Tapi dihiasi Allah indah luar biasa. Burung-burung di udara tidak menabur dan tidak menuai. Tapi burung tambah banyak.
Bapa di sorga memelihara burung-burung di udara. Apa terlebih kamu yang melebihi bunga bakung di padang dan burung-burung di udara. Artinya kalau saja bunga dihiasi Tuhan, burung dipelihara Tuhan, kita anak-anak Tuhan pasti dan pasti dipelihara Tuhan dengan ajaib. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya siang malam Tuhan itu melihat, menilik, menolong saudara dan saya. Dia enggak pernah tertidur seperti manusia. Ajaib bukan? Saudara tidur, Tuhan jaga. Tuhan tidak terlelap, tidak tertidur. Tuhan terbangun terus. Kita bisa tidur. Manusia bisa tidur. Tapi Allah bukan manusia. Allah tidak bisa tidur. Dia jaga saudara dan saya. Haleluya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara yang kekasih, Tuhan tekankan. Kita punya penjaga, kita Israel rohani di akhir zaman, anak-anak Tuhan. Kita punya penjaga yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Ditegaskan lagi, ini sampai 3 kali ayat ini berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, berarti pasti Tuhan penjaga kita. Diulang-ulang, Tuhan penjagamu, jangan kamu takut. Penjagamu itu gak pernah tidur. Saudara bisa tidur, Tuhan tetap jaga, saudara. Amin, saudara. Saudara bekerja, Tuhan berkati pekerjaan tanganmu. Tuhan kirim rezeki. Saudara berjalan di jalan raya, masuk keluarmu, Tuhan jaga, enggak terjadi celaka. Keluar dengan selamat, pulang dengan selamat dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan menaungi. Menaungi itu menaungi seperti ayam. Menaungi, induk ayam menaungi ayam-ayam kecil yang baru menetas dengan sayapnya. Menaungi, menudungi, memayungi. Apalagi? Melindungi. Apalagi kata lain. Artinya saudara, ada perlindungan. Tuhan menaungi, memayungi saudara. Enggak kena matahari yang terik. Saudara lihat di sini. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Artinya saudara memang ada matahari terik. Sekarang mulai musim panas, musim kemarau. Kalau mulai panas pagi hari, panas ya jam 9, jam 10, panas pol. Apalagi kalau saudara ada di luar. Tuhan itu seperti payung. Kita enggak kena panas. Artinya ada banyak kesusahan bisa terjadi untuk umat manusia. Tapi Tuhan bungkus kita. Naungi kita, lindungi, payungi kita. Kesusahan enggak sampai mengena kita. Saudara yang kekasih, saudara ada kesulitan pada waktu siang, ada kesulitan pada waktu malam. Tapi ada perlindungan pada orang yang dikasihi Tuhan. Pada saudara saya yang setia mengiring Tuhan, mentaati Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini masalah yang sudah lebih menjurus ke pribadi. Ada kecelakaan yang bisa menimpa sewaktu-waktu yang merenggut nyawa. Tapi ada perlindungan untuk nyawa saudara dan saya. Tuhan akan menggenapkan hari-hari umur kita. Adapun umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Akan digenapkan. Ada ayat berkata, ya, kalau kita tahu mempersembahkan korban syukur. Mempersembahkan syukur sebagai korban. Maka ia akan memelihara kehidupan kita dan melanjutkan umurmu di bumi. Saudara yang kekasih, kita akan umur panjang dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jaga nyawa kita walaupun nyaris-nyaris ya. Orang yang tahu berkendaraan di jalan raya, sepeda motor atau mobil. Banyak kali kita bilang aduh nyaris, tapi nyaris. Gak sampai celaka. Karena ada perlindungan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini waktu, timing. Sekarang sampai selama-lamanya. Ini luar biasa, saudara. Berkali-kali Tuhan menyatakan keberadaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa yang menjaga jemaatnya pada waktu sampai kesudahan alam. Selama-lamanya. Haleluya. Saudara mau takut apa? Masih mau cemas dengan minyak naik? Toh saudara enggak pakai minyak 2 liter itu 1 minggu? Enggak usah cemas saudara. Saudara pakai sedikit-sedikit. Itulah kalau dibagi-bagi 2 liter itu menjadi 1 bulan habis 2 liter. Dia naik 100% berarti naik 20.000. 20.000 bagi 30 hari berarti 1 hari saudara cuma tambah pembiayaan 16.000 bukan? 600 rupiah bukan? 600 rupiah kan? Dengan kenaikan double. Nggak usah terlalu mikir, wah naik 100% bingung ya. Nanti imun saudara turun kalau kita kecewa, kita jengkel dengan minyak naik ya. Nggak usah. Ada penjagaan, pemeliharaan, ada berkat tersendiri bagi setiap saudara dan saya untuk menjalani hidup di akhir zaman. Saudara mau tidak mau bahan makanan akan naik. Itu pengenapan firman. Ada penunggang meterai ketiga, penunggang kuda hitam memegang timbangan. Ya. Dan berkata secupak gandum sedinar harganya. Jelai 3 cupak 1 dinar. Jadi makanan menjadi begitu mahal. 1 dinar itu upah buruh 1 hari. Sekarang 1 hari upah buruh berapa? Taruhlah 100.000. Ya, enggak sampai 1 kilo beras, setengah kilo beras, enggak sampai lagi. 3 ons beras itu secupak, itu 100.000 saudara. Mau hidup bagaimana? Tapi Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 6, minyak dan anggur jangan kamu penunggang kuda hitam. Yang membuat semua menjadi mahal. Karena memang ini terjadi di akhir zaman sebelum Yesus mau datang kembali. Tapi jangan kamu rusakkan minyak dan anggur. Ada pemeliharaan Tuhan. Untuk saudara yang penuh firman dan Roh Kudus. Ada pemeliharaan Tuhan saudara. Saudara mau tidak mau memang bahan makanan akan mahal. Buka dulu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Jadi kalau saudara baca ini, saudara nggak usah kaget kalau semua menjadi naik harganya. Nggak usah kaget, ini penggenapan firman. Mau tak mau firman ini digenapi saudara. Wahyu pasal yang ke-6, kita melihat pada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku dengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itulah saudara saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Percaya Yesus, lakukan firman dan penuh Roh Kudus. Ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga setiap anak-anaknya. Bahkan sekarang sampai selama-lamanya dia berdoa untuk anak-anaknya. Lalu anak-anaknya harus berkarya bagi dia. Mengakhiri berkat firman Allah bahwa kita dapat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Mari kita melihat apa yang harus kita buat. Mari kita membuka dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 116. Kita membaca ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, dilindungi, dijaga,
ya, dipelihara, dijaga nyawa kita, dihindari dari segala kelaparan, kecelakaan, ditolong untuk semua keperluan. Apa yang saudara mau balas kepada Tuhan? Saudara harus balas. Jadi ada timbal balik. Kita bukan hanya take, ambil, tapi kita give, kita beri kepada Tuhan. Take and give. Apa yang saudara mau balas kepada Tuhan? Kalau pemazmur Raja Daud berkata, ayat yang ke-13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Apa artinya ini? Jemaat yang diselamatkan Tuhan, yang dipelihara, dijaga Tuhan, ditolong Tuhan. Angkat piala keselamatan. Serukan nama Tuhan. Artinya serukan Yesus Tuhan Juru Selamat, saudara. Pemberitaan ini harus saudara lakukan untuk orang-orang lain. Aku mengangkat tinggi, artinya menjunjung tinggi keselamatan dari Yesus. Dan aku tidak akan ingkar janji dengan Tuhan. Aku utamakan Yesus, ada pujian lama. Yang terutama dalam hidupku meninggikan nama Yesus. Mengangkat piala keselamatan dan menyerukan kepada orang lain. Ini loh keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang mati dan bangkit untuk umat manusia. Percaya, oh engkau selamat di bumi dan masuk di sorga. Saudara yang kasih. Kemudian, pemazmur berkata untuk membalas kebaikan Tuhan. Akan membayar natsarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bayar natsar. Mungkin saudara ada bernatsar atau berjanji kepada Tuhan yang belum digenapi, belum dibayar. Bayarlah di hadapan umat Tuhan. Artinya saksikan, aku pernah janji ini loh dan Tuhan tolong saya. Ini aku beri apa yang aku janji kepada Tuhan. Di hadapan umatnya. Saudara yang kekasih, ayat yang ke-18 sama. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama dan ayatnya 14. Diulangi kembali ayat 18. Saudara yang kekasih, bayar nasar kepada Tuhan. Haleluya. Apalagi yang bisa kita buat? Ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Haleluya. Kalau Tuhan sudah tolong dengan ajaib. Aku, saudara dan saya harus mempersembahkan korban syukur. Mempersembahkan syukur sebagai korban. Ada syukur dari buah bibir mulut. Tapi syukur dari buah bibir mulut kita, perkataan kita itu 50%. 50%. 50% itu uluran tangan kita, saudara. Jadi harus imbang. Ya. Bukan hanya bersyukur saja dengan bibir mulut kita, tetapi harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Coba kita akan buka sama-sama di Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13. Pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat 15 dan ayat 16. Saya baca untuk saudara semua. Sebab itu marilah kita oleh dia itulah Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Amin saudara. Setiap kita pasti harus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara kehidupan kita. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yaitu puji-pujian. Perkataan, nyanyian, mazmur, nyanyian syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tapi bukan itu saja, ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan syukur dengan pemberian. Pemberian korban syukur. Mari belajar. Misalnya saudara ada ulang tahun. Apa kasih korban syukur kepada Tuhan? Untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya saudara dapat apa? Surprise apa? Atau kelahiran cucu? Atau apa berkat kejutan-kejutan? Mari persembahkan syukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin bukan uang, tapi saudara mau bawa apa yang bisa memberkati orang lain
lewat pelayanan gereja. Bawalah. Sebab korban-korban pemberian kita, itu firman Allah katakan berkenan kepada Allah. Jadi korban syukur lewat buah bibir mulut kita harus bersama-sama dengan uluran tangan kita memberikan korban-korban fisik. Ya, yang bisa memberkati pekerjaan Tuhan dan sesama. Saudara, 3 hal besar ini. Angkat piara keselamatan dan serukan nama Tuhan. Bayar nasar kepada Tuhan, mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Saudara bisa balas cinta Tuhan. Pemeliharaan kasih Allah yang begitu besar. Haleluya. Saudara diberkati pada hari Minggu yang indah ini. Saudara percaya Tuhan menjaga, memelihara, menolong, memberkati saudara. Haleluya. Saudara mau balas cinta Tuhan? Haleluya, harus mau balas. Saudara mau berseru-seru, Tuhan juru selamat kekasih jiwaku. Yesus yang mati dan bangkit buatku. Biarlah itu jadi juga berkat untuk orang lain. Amin. Saudara mau bayar natsar? Haleluya, saudara mau mempersembahkan korban syukur? Dengan perkataan dan perbuatan? Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri semua. Kita mau doakan firman yang sudah kita dengar. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pandang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa yang sedang berdoa untuk saudara saya. Dialah sumber pertolongan, sumber berkat untuk tubuh, jiwa dan roh kita. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, akal budi, roh damai sejahtera, sukacita, roh pertolongan, roh yang mengurapi saudara saya. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong, untuk memberkati orang yang lain yang dalam keadaan susah. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur kami bisa berbakti dan hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sangat besar sekali. Selamat siang semua. Dengan apa kasih Tuhan itu? Selamat hari Minggu. Kita akan nyanyi pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya pun dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku